Salam dan bahagia. Tabi pun. Kembali lagi bersama saya Wiwin Eni Marianti, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Agita Zulhas Anggraini. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Selamat pagi Bu Agita. Pagi Bu Wiwin. Sehat Ibu Agita? Alhamdulillah sehat. Iya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu, Baik. sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bu Agita. Iya. Nah, tujuan adakan supervisi nanti yaitu saya akan melihat proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian mengevaluasi proses pembelajarannya, dan percakapan praobservasi ini yaitu untuk mempersiapkan persiapan awal supaya nanti Ibu mempersiapkan pembelajarannya tuh lebih siap kembali, lebih percaya diri, dan lebih memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid. Begitu ya Bu? Baik Ibu. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Agita. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Agita capai apa ya Bu ya? Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di sini saya ada 4 Ibu. Oh iya. Oke, yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami pengertian ikatan ion melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan ikatan ion pada berbagai senyawa melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menggambarkan konfigurasi elektron dan struktur Lewis dalam proses pembentukan ikatan ion melalui kegiatan diskusi dengan benar. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menganalisis proses terbentuknya senyawa ion pada berbagai senyawa melalui alat peraga dengan benar. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya? Betul. Iya, nah bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran ini? Baik, oke. Untuk area pengembangan ini saya ada 2 Ibu. Untuk yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan. Jadi di sini nanti siswa akan kita kembangkan bagaimana ia mampu memahami pengertian dari ikatan ion, mampu memahami bagaimana proses terbentuknya ikatan ion gitu. Terus selanjutnya untuk area keterampilan di sini nanti siswa akan mampu menggambarkan struktur Lewis, mampu menggambarkan menuliskan konfigurasi elektron dalam proses pembentukan ikatan ion tersebut. Baik, berarti ada dua yang ingin dikembangkan ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan gitu. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan pembelajaran Ibu nanti? Oke, rancangan pembelajaran ini saya nanti akan menggunakan model project based learning. Lalu nanti dalam pembelajaran ini tentunya menggunakan pembelajaran berbasis berdiferensiasi dengan penguatan sosial emosional. Lalu selanjutnya nanti juga ada kegiatan diskusi, tanya jawab. Anak-anak pun juga nanti mampu untuk melakukan presentasi ketika di dalam kelas, seperti itu. Baik, jadi strategi pembelajarannya dan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada menyisipkan berintegrasi dengan integrasi dengan sosial emosional, kemudian juga menggunakan model problem based learning ya Bu ya, PBL. Kemudian metodenya dengan diskusi, tanya jawab, penugasan dan presentasi juga ya Bu ya siswanya. Penugasan dan presentasi, iya. Sangat menarik Ibu. Nah, kemudian Ibu, bagaimana nih Bu terkait dengan media yang akan Ibu siapkan atau gunakan dalam pembelajaran Ibu? Oke, tentunya di sini saya sudah menyiapkan slide PowerPoint, lalu saya menyiapkan LKPD, dan LKPD di sini nanti untuk membantu siswa dalam proses untuk memahami proses pembentukan ikatan ion, karena nanti di dalam LKPD ini anak-anak nanti akan dituntut untuk membuat sebuah alat peraga. Dituntut untuk membentukkan alat peraga dalam pembentukan ikatan ion, seperti itu. Menarik sekali Bu media yang akan dibawakan dalam pembelajaran nanti ya, sehingga menuntun siswa untuk dapat membuat peraga ya Bu ya. Iya, alat peraga sederhana. Oh iya. Baik Bu, jadi pembelajarannya akan dilakukan kapan ya Bu? Insya Allah pembelajaran ini akan dilakukan di hari Rabu jam ke-7.8 di kelas 11.2 yaitu pukul 11.15 sampai dengan 12.25.
Baik, Rabu depan ya Bu ya? Iya betul, insya Allah Rabu depan. Hari Rabu depan di kelas 11.2 jam ke 7.8 saya akan berada di kelas Ibu untuk mensupervisi kelas. Saya akan melakukan observasi kelas dan saya akan mencatat beberapa hal yang terjadi dalam kelas Ibu. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi yang kita lakukan, nanti kita berbincang kembali, melakukan percakapan kembali di pasca observasi ya Ibu. Baik. Ibu, dari percakapan kita hari ini apa saja yang Ibu dapatkan? Oke, tentunya saya mendapatkan penguatan Bu, gambaran dan penguatan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Selain itu saya juga mendapatkan penguatan untuk media dan strategi pembelajaran yang akan saya terapkan pada kegiatan pembelajaran. Iya, saya juga tertarik sekali nih Bu, sudah mendengarnya kayaknya seru sekali ya. Amin. Siswa dituntun untuk membuat alat peraganya itu. Sepertinya seru dan terima kasih Ibu untuk perbincangannya pada hari ini di kegiatan percakapan praobservasi dan sampai ketemu lagi nanti di pasca observasi ya Bu ya. Baik Ibu. Demikian percakapan kita hari ini di percakapan praobservasi dan sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Salam dan bahagia. Tabi pun. Terima kasih Bu Agita. Sama-sama Bu Wiwi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya. Ada yang ini sudah di atas jam 10, sudah pada sarapan? Sudah ya, oke, baik. Nah, oke, Ibu mau tanya dulu deh ke kalian semua. What do you feel? Tahu nggak artinya what do you feel apa? Apa? Perasaanmu. Gimana nih perasaan kalian di pagi menjelang siang hari ini? Ada yang merasa ngantuk? Ada? Waduh, ada yang merasa ngantuk. Ada yang merasa lagi jatuh cinta? Berbunga-bunga? Waalaikumsalam. Halo, Akbar dan Muklis. Ini dulu nak. Oke, ini dari mana? Kantin. Padahal udah lewat jam loh ya. Udah selesai tapi ya makannya ya. Oke, kalau sesuai kesepakatan kelas kita ada kan ya? Kesepakatan kelas? Iya. Ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Berapa? Hafalan apa? Hafalan apa nak? Hafalan atom unsur dalam sistem periodik unsur. Berapa? Oke, hafalan 3 atom unsur ya. Oke, Walakbar dulu apa Muklis dulu? Ayo, harus sesuai dengan konsekuensinya kan? Kalau misalnya terlambat, sesuai kesepakatan kelas kita konsekuensinya adalah hafalan. Ayo, Walakbar dulu apa Muklis dulu? Muklis dulu, atom unsur lo ya. Oke, boleh apa yang pertama? Oh, oksigen. Oh, oksigen benar? Benar. Ada lagi? Ayo. N. Bagus. Nitrogen benar nggak? Benar. Oke. Satu lagi ya. Ayo apa? Entah. Aduh. Apa ya? Akbar siapin jawaban lo, Bar. Jangan kasih contekan. H. Hidrogen. Hidrogen benar nggak? Oke, benar. Terima kasih, boleh duduk ya. Nah, sekarang saya mau menanyakan, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan hari ini masuk di jam ini sekarang? Ada yang merasa ngantuk tadi? Saya ulangi lagi. Nah, barusan merasa mengantuk, Nabila? Mengantuk. Ada yang merasa apa ini? Sampai menangis, ya ampun. Tadi pagi saya merasa begini begitu gitu, sampai akhirnya hati saya ini sedih sekali gitu. Ada yang merasa sedih? Enggak ya. Ada yang merasa kebingungan? Awal Akbar kebingungan enggak? Iya, tadi dia merasa kebingungan harus menjawab hafalan 3 atau unsur. Ada yang merasa
feel nice gitu ya, baik gitu, baik-baik saja. Saya ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali bahwa kalau tadi yang sudah disebutkan sama teman kalian berdua itu adalah atom-atom. Ya, atom dan atom. Nah, atom ternyata mampu berikatan. Nah, masih ingat nggak kenapa sih atom-atom itu perlu berikatan? Atom Na, atom Cl berikatan menjadi apa tadi? Salah satu contoh yang sudah saya sebutkan. Apa nak? Garam dapur. Jadi NaCl. Oke. Atom Na, lalu ada atom Cl. Ini masing-masing. Ketika mereka bereaksi dan berikatan, maka mereka menjadi satu senyawa. Maka kalau pertanyaannya seperti ini, mengapa atom perlu berikatan? Agar apa nak? Seimbang, atau dalam bahasa kita kemarin stabil. Ternyata kalau kita sendirian kita ini nggak stabil. Tetapi ketika sudah berpasangan atau berikatan menjadi lebih stabil. Oke, terima kasih Novi. Oke, selanjutnya. Nah, karena tadi sudah disebutkan tuh kestabilan atom. Saya mengajak kalian untuk mengingat kembali. Kestabilan atom itu ada dua, apa? Ya, duplet dan oktet. Oke, kestabilan atom itu ada dua, yaitu duplet dan oktet. Atom-atom akan stabil bila jumlah elektron terluarnya 2 atau disebut kestabilan duplet dan 8 atau disebut dengan kestabilan oktet. Nah, di sini sudah saya tampilkan, ini adalah atom unsur di golongan 8A. Atom unsur golongan 8A itu adalah atom unsur gas mulia yang dia sudah stabil, gitu ya. Struktur Lewis itu dilambangkan dengan apa, anak-anak? Suatu titik, dilambangkan dengan suatu titik. Pertanyaan Bu Agita, titik-titik ini melambangkan apa, anak-anak? Gimana Nabila? Untuk menyatukan konfigurasi. Oke, titik-titik ini menyatakan untuk menyatukan konfigurasi. Ada jawaban lain? Terima kasih Nabila ya jawabannya. Ada jawaban lain anak-anak? Oke, Ibu bantu ya. Jadi, titik-titik ini melambangkan jumlah elektron valensi. Oke, terima kasih Novi. Betul. Jadi, titik-titik ini melambangkan jumlah elektron valensi setiap atom unsur. Lihat, elektron valensi atom C berbeda dengan elektron valensi atom N. Iya nggak? Beda nggak jumlah titiknya? Iya, karena jumlah elektron valensi C dengan jumlah elektron valensi N itu berbeda. Berarti kalau seperti ini, atom C punya berapa elektron valensi, nak? 4. Kalau S punya berapa? 6. Kalau Br punya berapa? 7. Kalau Ne? 8. Ya, itu ya makna dari struktur Lewis. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Dan tujuan belajar kita pada pertemuan kali ini itu adalah kalian mampu memahami pengertian ikatan ion melalui kegiatan diskusi dengan benar. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan proses pembentukan ikatan ion pada berbagai senyawa melalui kegiatan diskusi dengan benar. Lalu, kalian mampu menggambarkan
konfigurasi elektron dan struktur Lewis dalam proses pembentukan ikatan ion melalui kegiatan diskusi dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menganalisis proses terbentuknya senyawa ion pada berbagai senyawa melalui alat peraga dengan benar. Dan nanti ada keterampilan prosesnya itu adalah kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai proses terbentuknya ikatan ion dengan benar. Ingat, nama permainannya adalah 4S. Ikutin saya ya. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Sakit gitu ya. Sakit gitu ya. Oke. Kalau saya bilang sikut, sikut. Kalau saya bilang sekat, sekat. Ya. Kalau saya bilang sikat, sikat pulpennya. Bisa? Bisa, pulpennya cuma satu ya. Sudah disiapkan Andi dengan Riko pulpennya? Oke. Pulpennya sudah? Oke. Latihan dulu deh, latihan dulu. Sekat. 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 Sikut. Sikut ya. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, ulangi lagi, itu masih latihan ya. Sekarang lebih cepat ya, konsentrasi ya. Oke, sudah siap semua? Ya. Sikat. Oke, lagi. Udah ditaruh, langsung taruh. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sekat. Sikut. Sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke orientasi masalah, saya belum mengecek kehadiran kalian. Untuk di kelas 11.2, saya rasa hadir semua ya? Oh sorry. Oh iya, sorry. Robi dan Satria. Oke. Dan Rita. Robi, Satria, Rita. Robi tidak hadirnya karena apa, Nak? Satria izin ya, masih ya. Apakah kalian sudah menanyakan kondisi orang tuanya Satria? Orang tua Satria kan ibunya sakit. Cobalah, kan saya minggu lalu sempat ngomong ya di kelas, coba melakukan pendekatan dengan Satria, bertanya, kita punya rasa empati kepada teman, gimana kondisi mamahnya, sudah membaik apa belum, dan yang lain sebagainya ya. Karena itu teman sekelas kalian loh ya. Selanjutnya Rita, apa Nak? Izin, oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian orientasi masalah. Di sini akan Ibu tampilkan sebuah video. Tolong diperhatikan ya video ini. Oke, sudah sama-sama kita lihat. Tadi di situ ditampilkan apa? Dua hal yang mirip? Garam dan gula. Pernah nggak ketukar? Pernah, Natasha ya?
Pernah ketukar, mau bikin teh dimasukin malah jadi rasa tehnya asin, ya asin rasa tehnya. Oke, ternyata bukan hanya dari video, ternyata kita punya pengalaman gitu. Beberapa kalian punya pengalaman salah melihat antara secara fisik gula dan garam. Gula itu ada yang bentukannya butirannya lembut seperti seperti garam. Ya, jadi wajar saja jika ada yang tertukar. Apalagi kalau misalnya itu disajikan di dalam meja gitu, meja yang sama ada gula, ada garam, tidak ada labelnya, ketukar salah gitu ya. Jadi ternyata gula dan garam secara wujud itu memiliki kemiripan, tetapi ternyata sifatnya berbeda. Kalau garam itu tadi disebutkan sedikit dalam video itu, kan kalau bisa kita lihat bentuknya padat, warnanya dia berbentuk kristal putih gitu ya. Tetapi ternyata secara struktur dia apa tadi? Sempat membaca ya? Secara struktur dia itu kalau ditekan atau di ini rapuh. Garam, bagaimana proses pembentukan ikatan pada garam dapur dari unsur-unsur penyusunnya? Tadi sempat Ibu spill di awal. Garam dapur itu adalah Na dan Cl. Otomatis atom penyusunnya adalah atom natrium dan atom klorida. Ya. Lalu, mengapa garam dapur aman dikonsumsi sementara unsur penyusunnya bersifat reaktif? Jadi di sini ada informasi. Ternyata logam Na doang, dia itu reaktif terhadap udara dan terhadap air. Reaktif itu artinya ketika dia bersentuhan dengan air, dia bereaksi. Ya, reaksinya itu mengeluarkan gas. Bisa terjadi ledakan kalau dalam jumlah banyak. Klorida itu kalau dalam bentuk tunggal ya, dia bukan dalam senyawa, dia itu adalah radikal bebas. Kalian sering dengar nggak? Menangkal radikal bebas gitu. Misalnya ayo kita konsumsi makanan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, agar kita tertangkal dari radikal bebas. Ternyata kalau secara sendirian, dia akan justru mampu merusak. Tetapi ketika dia berikatan, kok aman ya dikonsumsi? Enak nggak makan sayur tanpa garam? Nggak enak ya, enaknya kita gurih gitu kan kalau pakai garam. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita dong. Kenapa ya kok hal itu bisa terjadi? Emang bagaimana prosesnya? Gitu ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, di sini Ibu sudah membentuk kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang Ibu tentukan ya. Akan Ibu bacakan. Teman sekelompoknya nanti langsung membentuk kelompok ya. Satu kelompok itu ada 5 siswa. Oke, kelompok pertama ada Andi, Juwita, Muklis, Natasha Pilda, dan Novi. Oke, mau membentuk di sini? Bisa? Yuk langsung tarik kursinya ya. Yang kedua ada Muhammad Raihan, Riko, Rosa Ardila, Serlia, dan Wal Akbar. Oke. Kelompok 1 di mana, Nak? Oke, boleh. Kelompok ketiga Ahmad Rizky, Firda, Nabila, Oki, dan Panji. Oke, jadi anak-anakku sekalian nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan LKPD dan bahan ajar. Oke, untuk kelompok 1 ini kelompok 1 ya. Oke, ada LKPD, nanti saya berikan instruksinya. Kelompok 2 apa ketiga? Kedua ya. Ini ada LKPD dan bahan ajar, nanti saya beri instruksi. Oke, dan ini kelompok 3 kenapa, Nak? Apa, Nak? Ini foto itu sama ini, Bu. Moto apa ya? Ya, sebelum Ibu beri instruksi untuk buka handphonenya disimpan dulu sesuai kesepakatan kelas. Ini nanti ini ya, kalian ya. Oke, perhatikan. Di LKPD halaman pertama, LKPD-nya ya, LKPD halaman pertama yang ini, maaf Nak, Ibu tunjukin dulu. Ini
Ya, silahkan dituliskan nama kelompok. Ya, tuliskan nama kelompok kalian. Boleh tulis dulu. Sudah, silakan buka halaman berikutnya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal belajar ya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Lalu silahkan balik lagi di halaman berikutnya yang halaman ketiga. Oke, perhatikan. Di halaman ketiga ini ya, kalian akan diberikan beberapa pertanyaan ya. Di sini ada 3 pertanyaan utama. Silakan kalian berdiskusi dengan saling menghargai pendapat kawannya, lalu berkata yang sopan dalam berdiskusi, ya Panji. Sampaikan pendapat kalian dengan sopan dan tunjukkan empati kalian masing-masing. Oke, silakan bekerja dalam waktu 20 menit untuk mengerjakan soalnya. Ibu share ini ya. Jadi anak-anakku sekalian perhatikan, Ibu berikan beberapa materi ya. Jadi ada materi yang sudah bahan ajar Ibu printkan, ada yang berupa video ya. Di sini Ibu sharekan. Gimana? Sudah mulai ketemu materinya? Ya. Apa ini maksud gitu? Iya, apa ini maksud dengan ikatan ion? Iya, betul. Ya kan sudah pernah ya kita bahas waktu itu di awal yang jenis-jenis ikatan. Oke, udah ketemu? Sudah. Riko? Oke, bagus. Videonya boleh dibuka nak ya? Sinyalnya bagus? Nah, ya, oke. Jadi berbagi tugas ya. Helium punya nomor atom 2. Maka ketika susun dikonfigurasi elektron, dia tulis 2. Kalau Ne 10, berarti 2, 8. Bagaimana dengan Li? Berarti 5, 4. Li? Li kan nomor atomnya 3. Berarti untuk menyusun di konfigurasi elektron kulit K, konfigurasi elektron kulit K 2, 1. Sekarang coba F. F punya nomor atom 9. Kita harus nyusunnya ya. Susunan pertama di kulit K, maksimal elektron itu 2. Coba tulis. Kalian gambarkan dulu struktur Lewis untuk Li, F, Mg, Cl, Ca, dan S. Nih, sudah ada contohnya. Silakan kalian tunjukkan LKPD yang warna-warni. Iya. Ya. Iya, boleh tunjukin dulu LKPD-nya yang warna-warni. Diangkat. Iya, masing-masing kelompok sudah punya ya. Jadi, itu adalah instruksi untuk membuat kartu ion. Ya, ini adalah instruksi untuk membuat kartu ion. Nah, anak-anak sekalian, kalian tidak perlu membuat kartu ionnya, sudah Ibu bantu buatkan. Masing-masing yang Ibu berikan itu adalah lambang dari setiap atom pada golongan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya. Oke. Cara mainnya adalah Li ada di golongan 1A. Semua atom yang ada di golongan 1A bentuk kartu ionnya seperti ini yang warna pink. Ya. Semua golongan 1A menunjukkan bentuk ionnya seperti ini. Fluorine atau F ada di golongan berapa? Punya elektron valensi berapa nak F? Fluorine elektron valensinya 7. Berarti ada di golongan 7A. Golongan 7A warna apa? Biru. Warna biru. Sekarang kita klopkan. Matching nggak nih antara lancipnya sama cekungnya? Matching nggak? Matching. Berarti ini adalah pasangannya. Ya, aktivitas. Oke, duduk sejenak dengan posisi senyaman mungkin dan tinggalkan semua aktivitas yang mengganggu. Dan lanjutkan kembali aktivitas. Baik.
kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di lembut, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Selanjutnya, setelah kita kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan tentunya kalian membagi tugas. Ada yang jadi MC, ada yang menjadi penyaji, dan nanti ada yang memberikan tanggapan. Ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini beranggota 5 orang. Saya Nopi Artika. Saya Andi Prajaya. Saya Mujib Faizal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat gaya tarik elektrostasi antara ion pasti, positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi sebagai akibat serta terima elektron dari suatu atom ke atom lainnya. Unsur atom, unsur F9 konfigurasi elektron. Elektron valensi 7 menerima 1 elektron. Elektron valensi yang baru 8. Ion yang terbentuk F min. Mg no atom 12. Konfigurasi elektron 2882. Elektron valensi 2 melepaskan 2 elektron. Elektron valensi yang baru 10. Ion yang terbentuk Mg 2+. Cl no atom 17. Konfigurasi elektron 287. Elektron valensi 7 menerima 1 elektron. Elektron valensi yang baru 8. Ion yang terbentuk Cl min. Menerima berapa elektron, Andi? Ya. Oke. Menjadi berapa elektron, Andi? Kalau dia menerima 1 elektron? Lalu ion yang terbentuk? Oke, lanjutkan, Andi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, buka handphonenya. Kerjakan evaluasi, hanya ada 5 soal. Yang untuk evaluasi sudah selesai semua? Sudah, oke. Sekarang kita refleksi sedikit ya. Setelah kalian mempelajari materi ikatan ion dengan berbagai macam hal yang kita lakukan di kelas, apa yang kalian rasakan? Atau perubahan apa yang terjadi dalam diri kalian? Benar, senang. Oke. Berikutnya kita akan membahas materi tentang ikatan kovalen. Ya.
materi tentang ikatan kovalen itu nanti ada sendiri nih pengertiannya seperti apa. Dan nanti kita coba bikin lagi alat peraga selanjutnya. Mudah-mudahan mampu membantu kalian untuk memahami bagaimana terjadinya proses pembentukan ikatan kovalen pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, ini tadi evaluasi sudah masuk semua, betul ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari kalian menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.